Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutin kita setiap hari selama bulan Ramadan, yaitu mengkaji, mempelajari kitab syarah daripada Bulughul Maram Misbahuz Zulam, karangan daripada guru kita Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Az-Zahri. Buat kamera. Kelihatan sih? Pakai kacamata lah. Kelihatan ya tuh? Kelihatan gua lah. Bukan kelihatan aja. Abizar Al-Ghifari. Malam ini akan kita lanjutkan lagi bacaan kita, menyambung bacaan pada hari Kamis kemarin. Oke, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa anhu qala kana kiram li Aisyah radhiyallahu anha satarat bihi janiba baitiha. Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaki hadza fa innahu la tazalu tusawiruhu ta'ridu li fi salat. Rawahu Bukhari. Dan dari Anas juga dia berkata, adalah tirainya Aisyah radhiyallahu anha itu menutupi samping rumahnya. Maka berkata kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, singkirkanlah tiraimu ini. Maka sesungguhnya itu senantiasa gambar-gambarnya menggangguku dalam sholat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala al-musannifu wattafaqa ala hadisiha fi qissati anbijaniyati Abi Jahmin. Dan sepakat Bukhari Muslim di atas hadisnya pada kisah kain Anbijaniyah Abi Jahl. Wa fihi fa innaha alhatni an sholati. Dan padanya maka sesungguhnya itu melalaikanku daripada sholat. Ya, jadi hadis ini masih menjelaskan tentang masalah khusyuk di dalam sholat. Wa anhu, dan riwayat darinya berarti dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, kana kiramun li Aisyata, adalah hordeng tirai kepunyaan Aisyah, satarat bihi janiba baitiha, dia tutupi dengannya samping daripada rumahnya. Jadi rumahnya Aisyah dipasangin apa nih? Dipasangin hordeng. Itu kita lihat di situ ada kata-kata baitiha. Rumahnya siapa? Aisyah. Rumahnya Aisyah. Rumah Nabi pe rumah Aisyah. Ayo, itu rumahnya Nabi pe rumahnya Aisyah tuh. Ini pakai H. Mereka Aisyah nih. Misalkan baitiha kan berarti rumahnya siapa tuh? Aisyah. Rumahnya Aisyah. Nah tuh idopat di situ menunjukkan rumahnya itu milik Aisyah. Apa karena Aisyah nempatin rumah itu? Ya kalau lah idomannya lah yang namanya milki. Hah? Berarti rumahnya rumah siapa? Aisyah. Rumah Aisyah, bukan rumah Nabi, bukan? Aisyah yang masa hordeng. Jadi dia gitu. Berarti rumahnya rumah siapa? Aisyah. Rumah Aisyah, bukan rumah Nabi. Nabi nggak bikinin rumah berarti. Kan Nabi kan ninggalin cuma Quran hadis. Bener. Kalau dia itu rumahnya rumah Nabi, terus Nabi meninggal, itu rumah nggak bisa jadi rumah Aisyah. Kenapa? Karena yang namanya Nabi itu nggak mewarisin. Nahnu ma'asyiral anbiya la yarisu wa la yurisu, kagak nerima waris dan juga nggak mewariskan. Jadi walaupun itu misalkan rumahnya rumah Nabi, itu udah langsung diapain?
Waris ya? langsung dikasih pada saat itu, ya, langsung dihibah gitu, langsung hadiah atau gimana gitu. Jadi nggak bisa untuk rumah-rumah Nabi pas Nabi meninggal lalu jadi rumah siapa? Jadi rumah Aisyah, nggak bisa. Karena kalau Nabi meninggal belum dikasih, itu rumah nggak bisa jadi milik Aisyah. Berarti udah milik siapa tuh? Milik umat. Dan yang kita tahu itu rumah emang buat siapa? Buat Rasulullah. Itu kan rumah, kamar Nabi kan di pinggir apa, yang di samping Masjid Nabawi kan. Jadi andaikan itu rumahnya rumah Nabi, tapi udah langsung diserahin kepada siapa? Kepada Aisyah. Berarti Baitiha di sini rumahnya benar-benar hanya itu milik gitu loh. Rumah yang milik siapa? Rumah Aisyah. Ya? Istri Nabi yang lain dibikinin rumah juga enggak? Kan istri Nabi kan istrinya banyak. Dibikinin rumah juga enggak? Dibikinin rumah, ini bikin rumah main Nabi, bikinin. Kira-kira rumahnya sama enggak? Luasnya rumahnya, bentuknya sama enggak? Nggak sampai. Kemungkinan besar nggak sama. Nggak sampai. Ya. Kalau rumahnya nggak sama, timbul pertanyaan lagi, Nabi adil apa kagak tuh sama istrinya? Iya kan? Kalau emang ternyata Nabi kan 9 tuh, bikinin rumah misalkan, ya? Atau ada yang dibikinin ada yang kagak kali. Timbul pertanyaan, Nabi adil nggak tuh berarti sama istrinya? Kan orang mesti adil kalau istrinya banyak. Nah, pertanyaanlah. Ya? Jawabannya apa di situ? Adil itu ya tergantung istrinya. Kalau misalkan yang satu dibikinin rumah gede, yang satu dibikinin rumahnya kecilan, terus istrinya pada redo, nggak masalah. Nggak jadi dia nggak adil, nggak. Ya? Bini tua rumahnya cakep, ya kan? Bini kedua dikontrakan. Kan biasa gitu ya. Bini kedua dikontrakan itu namanya. Ya, kalau emang dia redo, bini keduanya udah nggak apa-apa bang, saya nggak apa-apa dikontrakan aja. Nggak masalah. Susah itu nyari yang redo. Iya, jadi hitungannya nggak jadi apa tuh? Nggak jadi, oh ini suami nggak adil nih, kagak. Jadi adil bukan patokannya sama gitu. Bukan patokannya sama, bukan. Ya, walaupun adil harusnya begitu. Cuman kalau emang istrinya itu pada redo nggak masalah. Kalau nggak salah di akhir hayat Rasulullah itu istri-istri yang lain kan ngasih giliran ke siapa? Aisyah. Ke Aisyah. Dan semuanya redo. Ya udah nggak masalah. Nggak jadi, oh Nabi berarti nggak adil nih. Nggak begitu. Ya, jadi andaikan istri yang lain pun dibuatin rumah amin Nabi, itu tetap Nabi pasti langsung ngasih ke siapa? Ya, jadi di tulisan pajaknya itu atas namanya udah atas nama istri itu. Ya, karena kalau masih atas nama Nabi, Nabi itu nggak bisa ngewarisin. Jadi nggak bakal bisa jadi milik Aisyah. Ya. Jadi Baitiha di sini ya hanya jelas apa lil milik berarti rumah yang milik Aisyah. Jadi ini hordeng nggak polos, hordeng tuh ada apanya nih? Gambar. Iya ada motifnya lah gitu ya. Faqala lahan nabiyyu amiti, singkirin. Imatoh nyingkirin, ya. Imatotul aza anitorik sodakotun gitu kan? Ya berarti imatoh tuh nyingkirin, singkirin ini hordeng, ya. Singkirin ini hordeng, kenapa? Ba'inahu la tazalu tasawiruhu. Kan berarti ada motifnya tuh, ada gambar-gambarnya. Ta'ridu li pisolati, ini ngacuin, ya, mengganggu sholatnya siapa? Mengganggu sholatnya Rasulullah. Jadi di hadis ini apa saja yang bisa mengganggu konsentrasi kita, ya harusnya diapain? Disingkirin. Saya bilang kemarin kalau kita mau sholat terus nyalain TV, nah TV-nya mending diapain dulu? Mending matiin dulu. Ini kalau kita sholat samping TV. Oh, hebat banget itu khususnya Nabi aja keganggu. Nah, gimana levelan kita gitu. Ya. Kalau rumah aja mesti jangan banyak yang bikin kacau gitu, apalagi masjid. Masjid wah, jangan saya coba sini ganggu Makro lah ya. surat apa. Ya. Ini kita belum ngomongin apa yang ukirannya begitu. Ini baru ngomongin ada tulisan lah, itu udah nggak bagus, udah makro. Apalagi kalau kita lihat tulisannya. Kalau tulisannya misalkan gambar-gambar yang kurang pantas, berarti lebih buruk lagi. Sekarang kan masjid begitu, coba ente lihat, segala awan lah digambar-gambar. Buat apa? Di kubahnya digambarin apa? Gambar apa? Lama-lama ada malaikatnya di situ. Terus jadi ke gereja, jadi ke gereja digambarin apa? Digambarin malaikat. Sholat pada kita awan. Depan digambarin apa? Digambarin Ka'bah, keramiknya pakai Ka'bah. Buat apa? Bahkan ada tuh saya baca tuh di kitab, jangankan kaligrafi, tuh di masjid tuh kita sekali lihat Allah Muhammad,
Itu dipermasalahin tuh. Bisa juga. Allah Muhammad, tulisannya bentuknya sama, letaknya sejajar. Tuh kalau Nabi tahu tuh, marah tuh dia. Kan sejajar sama siapa tuh? Sama Allah. Burung Garuda aja nggak mau sejajar sama presiden. Burung Garuda tinggi. Ini sejajar. Itu kalau Nabi tahu, pasti dia marah tuh. Kalau Nabi tahu gitu, tulisannya sama, posisinya juga apa? Kenapa nggak Allah aja sih satu? Allah. Mungkin dia nyamain ini kali ya, Pak. Ibaratnya presiden mah, kalau presiden doang wakil kagak ada ribet. Lah apalagi kalau dia kiasi ke situ jadi masalah lagi loh. Oh, jadi masalah lagi. Ya? Jadi bagusnya ya kalau memang mau pakai begitu ya Allah aja udah. Banyak kok saya lihat sekarang masjid nggak begitu, udah nggak Allah Muhammad Allah satu di depan gitu. Walaupun nggak pakai itu juga sebenarnya lebih bagus. Ya? Kenapa saya bilang pasti Nabi itu marah kalau tahu? Karena pernah ada kejadian. Ya? Ada sahabat ngomong begini, Masya Allah wasita. Oh. Di depan Nabi itu dia ngomong, Masya Allah, ya, apa yang Allah kehendaki, wasita, dan juga apa yang engkau kehendaki. Engkaunya siapa di situ? Nabi marah. Ya. Engkau jangan jadikan saya ini niddan lillah. Menjadi sejajar sama siapa? Cukup inti sebut Masya Allah wahdah. Udah cukup itu aja. Jangan pakai sebut Masya Allah wasita. Wasnya aja deh. Nabi marah. Ini saya yakin kalau Nabi lihat Allah Muhammad, dia masih bakal apa tuh? Bakal marah lah, orang ngomong begitu aja diapain. Nah, dimarahin sama Rasulullah. Masya Allah wasita, ngomong begitu sama Nabi. Jadi ya masjid ya apalagi kalau gitu. Tapi emang Masjid Madinah banyak tuh coretan juga. Masjid Madinah, bahkan di masjid yang Nabi itu kita lihat nama-nama sahabat. Di kubahnya nama sahabat semua tuh. Nama sahabat anu, semuanya ada. Mungkin di atas kali. Jadi boleh gitu kan. Orang sholat nggak bakal begini kalau sholat. Orang kan, emang kalau di depan bisa jadi orang lihat gitu di depan. Emang kalau situ orang nggak lihat. Cuma di atas gitu tulisan sahabat-sahabat Nabi itu kita lihat. Penimbangan kelihatan. Apanya? Belakang lihat. Kan nggak boleh nengok ke atas. Ntar ada di sini. Sholat nggak boleh nengok ke atas. Ya. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'riduli fi sholati. Nah ini bisa menjadi dalil kalau kita sholat itu nggak khusyuk, sholatnya tetap apa? Tetap sah. Walaupun itu kita banyak nggak khusyuknya begitu. Karena ini kita lihat Nabi ternyata keganggu sholatnya. Dan Nabi itu keganggu nggak cuma sebentar. La tazalu. Senantiasa. Berarti dari awal dia sholat sampai akhir tuh dia merasa apa tuh? Merasa keganggu. Nanti kan konsentrasinya lama begitu keganggu. Dan ternyata Nabi di sini nggak ngulangin apa? Nggak ngulangin sholatnya. Berarti orang sholat nih kagak khusyuk, sholatnya tetap apa? Tetap sah. Cuma kemarin kita udah baca, pahalanya itu tergantung apa? Tergantung yang dipaham daripada sholatnya. Di sholat khusyuknya 10%, berarti pahalanya berapa? 10%. Tapi kalau masalah zimmahnya, tanggungannya dia udah bebas kewajiban berarti karena dia udah sholat. Jadi di sini Nabi minta kepada Aisyah singkirin, karena Aisyah yang masak. Ini kita lihat di sini adab daripada Rasulullah. Dia nggak nyingkirin sendiri. Yang masang siapa? Aisyah. Kok Nabi singkirin sendiri, Aisyah singgung nggak? Singgung. Hordeng gua mana nih? Ya, Nabi kasih tahu Aisyah, nih singkirin. Dan nggak cuma ngomong gitu, disebut alasannya. Ini nggak ganggu sholat saya. Itu adab Nabi tuh. Kalau kita kan kagak, tadi lagi tidur buang. Orang ini dibuang, kita kagak suka dibuang. Pas bangun aja, nih mana pajak-pajakan gua nih loh, marah jadinya. Harusnya kita kasih tahu, Bang, nih nggak pantas nih masang patung-patung di sini, singkirin Bang. Gitu. Jadi orang nggak apa tuh, nggak kesinggung. Jadi ini adab daripada siapa? Ya, adab daripada Rasulullah. Ya. Wattafaqa ala hadisiha bi qissati Anbijaniyah Abi Jaham. Jadi di sini ada sahabat Nabi namanya Abi Jaham. Ini ada kisahnya nih. Dia ngasih hadiah baju kepada Rasulullah. Baju. Ya. Nabi terima. Rasulullah itu kalau orang ngasih hadiah dia terima. Terus kalau ada orang minta nggak bakal diapain?
nggak bakal ditolak, pasti diapain? Pasti dikasih. Itu Rasulullah tuh. Ya. Jadi Rasulullah bukan anti hadiah, enggak. Rasulullah kalau orang ngasih hadiah, dia terima. Walaupun dari orang non muslim. Kan ada tuh penguasa Mesir ngasih hadiah tuh. Ya budak tuh sampai Maria Kiptia jadi istri ngasih hadiah. Jadi Nabi kalau orang ngasih hadiah, dia terima dan Nabi senang. Nabi kasih penghargaan gitu. Jadi kalau kita kan ngasih peci nih ke orang, terus orang pakai, kita seneng nggak? Lagi kita lihat di sholat gitu, alhamdulillah baju kita dikasih kan begitu. Ya, Nabi begitu. Pernah ada kejadian tuh, ini di luar kisah ini nih, kisah Abi Jaham ini. Nabi ada perempuan tuh, ibu-ibu ngasih kerudungan putih, selendang putih, kasih Nabi di depan sahabat. Nabi pakai. Nabi tuh kelihatan mukanya apa tuh? Seneng, cakep banget nih kain. Pas lagi gitu. Sahabat ngeliat Nabi seneng juga jadi apa? Ya karena senang. Ada orang, ya Rasulullah, boleh nggak saya minta itu? Masya Allah. Orang baru ngasih. Ya, Rasulullah saya minta itu. Sahabat dia minta. Yang lain pada ngelotot langsung. Karena orang pada tahu kalau Nabi itu kalau diminta pasti nggak bakal apa. Nabi pasti masih ngasih. Nabi pasti ya Allah, lu Nabi baru orang kasih. Nabi senang pakai lu minta. Dan Nabi pasti kasih. Ya. Kalau ke sahabat, jangan marah dulu, jangan marah dulu. Saya minta bukan saya buat pakai sekarang, tapi nanti pas saya meninggal itu jadi apa tuh? Jadi kain kapan saya tuh, boleh nggak? Gitu. Boleh kata Nabi. Ya, meninggalnya masih lama. Dia udah mikirin apaan tuh? Kain kapan. Berarti dari situ boleh kita tuh nyiapin pernak-pernik buat kematian kita. Walaupun kita kematiannya ya belum tahu kita matinya kapan. Nyiapin kain kapan. Pamali lu. Ya kan? Matinya kapan tahu dan nyiapin kain kapan. Oh enggak. Kalau orang lahiran baru mungkin ya. Orang lahiran mungkin, tapi kalau kematian boleh aja. Kita udah nyetok kain kapan. Ya kan? Sekarang kayak ihram. Nah iya boleh gitu kain ihram. Atau jangan-jangan kuburan kita udah tandain lagi. Nih gue udah beli tuh tanah 3 meter tuh. Ini buat kuburan gue. Boleh begitu boleh. Karena ternyata tuh Nabi nggak mungkirin gitu. Ente mati belum tahu kapan udah minta buat kain kapan, enggak. Nabi nggak sih gitu. Jadi Nabi itu kalau orang ngasih hadiah, dia terima gitu Nabi. Nah ini dikasih hadiah, Abi Jaham. Dikasih hadiah baju, ada corak-coraknya, ada aklamnya, ada motif-motifnya. Gitu. Nabi pakai sholat, tapi jadi nggak konsen. Akhirnya hadiahnya diapain? Dipulangin ke Abi Jaham. Ya. Abi Jaham, ini hadiahnya tukar aja deh sama yang lain, sama baju inti yang polos. Nabi minta apa? Minta ditukar hadiahnya. Ya. Abi Jaham ngasih nggak? Ngasih. Pasti dia senang. Terus sekali lagi tuh adab Nabi tuh. Kalau Nabi pulangin doang, tuh sahabat gimana perasaannya? Saya ngasih, dipulangin sama Nabi. Ya. Ini Nabi pulangin, tapi minta lagi yang lain. Ini nggak tahu nih riwayat ini. Ini Nabi yang minta, inisiatif Nabi sendiri. Apa emang ada orang yang apain? Yang minta ke Abi Jaham gitu. Walau alam ya, saya baca di situ di sarahnya. Walau alam nggak tahu gitu. Ini apa ini? Nabi yang minta sendiri? Apa ada dari orang lain gitu? Tapi yang pasti Nabi itu minta gantinya. Ya, minta gantinya baju yang apa? Baju yang polos. Anbijaniyah ini baju polos, baju yang ada coret-coretan. Yaitu akhlak Nabi, dipulangin hadiah, tapi dia minta. Berarti kita boleh minta sesuatu kepada orang lain, boleh. Nah, kalau memang kita menganggap orang itu nggak bakal kesulitan dan dia bakal senang ngelakuin apa, bakal senang ngelakuin itu. Jadi bisa aja guru kita gitu, ntar anterin saya pulang ya. Karena gurunya tahu, berarti pasti muridnya pada senang nganterin apa, nganterin dia pulang boleh. Gitu kita minta sesuatu karena ternyata Nabi minta diapain, minta ditukar. Kenapa diminta tukar? Fa innaha alhatni an sholati, karena itu mengganggu konsentrasi daripada apa? Daripada sholat saya. Berarti kita ambil kesimpulan Nabi sama aja juga kayak manusia yang lain. Konsentrasinya bisa apa? Konsentrasinya bisa terganggu gitu. Dan ini sesuatu yang sifatnya manusiawi. Ya. Dalam merusak kenabian ini ya? Apanya? Gak merusak kenabian gitu. Iya, enggak merusak kenabian kan. Alam berbasariah berarti ini. Iya. Innam ana basyarun mislukum. Dari segi kemanusiaannya ya sama. Nabi ada yang meninggal nangis gak?
Nangis. Waktu cucunya Ibrahim meninggal, anaknya nangis tuh Nabi. Ya Rasulullah kok nangis? Ya. Ini kasih sayang namanya. Rahmat nih, kasih sayang seorang bapak kepada siapa? Kepada anaknya. Jadi nangis bukan berarti dilarang, ya. Tapi kalau nangisnya sampai kelebihan, nah itu yang diapain? Yang dilarang. Nabi nangis tuh waktu Ibrahim apa? Waktu Ibrahim meninggal. Sahabat Nabi itu yang meninggal juga tuh. Itu sampai dicium sama Nabi, dia nangis, air matanya jatuh kemana? Jatuh kemari. Air mata Nabi tapi netes ke jenazahnya. Saya lupa namanya. Itu sahabat senior sih. Ya. Terus Qala Syari, qauluhu kana kiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha. Qal kiramu bi kasril qafi wa takhfifir ra'i satrun raqiqun zu alwan. Kata penjara ucapannya karena kiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha. Maka lapas al-kiram dibaca dengan kasroh dan takhfif ra, yaitu adalah penutup yang tipis yang memiliki warna. Qauluhu amiti ay azili, ucapannya amiti maknanya adalah singkirkan. Qauluhu ta'ridu wa batal musannifu wa titta'i wa tasydid ra. Qauluhu la tazalu tasawiruhu fihi mas'alatut taswir wa fihi kalamu khulasatun wa fihi kalamun. Wabihi kalamun khulasatuhu maqala Ibnul Arabi hasilum ma fi ittikhadhi suwari annaha in kanat zata ajsamin haramun bil ijma' wa in kanat zata raqmin fa arbatu aqwal. Ucapannya la tazalu tasawiruhu, padanya itu adalah masalah gambar dan padanya ada pembicaraan atau kalam. Ringkasnya apa yang mengatakan oleh Ibnul Arabi, kesimpulan pada menjadikan gambar bahwasanya gambarnya itu jika adalah mempunyai jisim maka itu haram menurut ijma, dan jika gambarnya itu memiliki nomor maka ada 4 pendapat. Iya, jadi gambar itu kan ada yang gambar sesuatu yang bernyawa, ada yang kagak. Ini kayak gini nih. Ini berarti bukan zati ajsam nih. Ini berarti masuknya apa nih? Zati rokom. Jadi rokom itu bukan nomor sih, motif lah itu, motif apa gitu, motif yang di luar binatang yang apa, binatang, makhluk yang apa, makhluk yang bernyawa. Jadi kalau gambar kita udah jelas makhluk yang bernyawa gitu, gambar binatang atau apa, ini di sini apa? Haram. Ya. Terus Al-awwalu yajuzu mutlaqan ala zahiri qawlihi fi hadisil babi illa rahman fi sauti. Yang pertama boleh secara mutlak di atas zahir ucapannya pada hadis bab illa rahman fi sauti. Asani al-man'u mutlaqan hatta raqmi. Yang kedua larangan secara mutlak sampai motif. iya, berarti baju polos aja kalau gitu. Terus Asalisu in kanat suratu baqiyatal hayati qaimatas syakli haruma. Yang ketiga, jika adalah gambarnya itu tetap hayahnya yang ada bentuknya maka itu haram. Wa in qata'atir ra'su aw tafarraqat jaza. Dan jika terputus kepala gambar tersebut atau terpisah maka boleh. Qala wa hadza huwal ashah, yang berkata dan ini pendapat yang ashah. ya berarti pendapat yang asal ya kayak begitu. Ya kalau misalnya binatangnya masih utuh itu yang haram. Tapi kalau binatangnya nggak apa, nggak utuh gitu, ada yang hilang atau kakinya doang kali gambarnya, atau gambarnya cuma badannya doang. Ya cuman binatang kalau gambar badannya doang. Masa binatang gajah gambar badannya doang kan kagak enak. Kita beli patung, palingnya kita apain? Palanya kita hancurin. Mungkin begitu kali, makanya ada batik tuh, ente perhatiin lah kalau yang gambar pali burung tuh palanya suka apa? Suka kagak ada. Ya pas cuma sayapnya doang, palanya apa? Palanya hilang gitu. Tinggal yang belakang mikirin ya, batik palanya mana nih? Sama aja dong. Ganggu orang. Pala barong. Kalau pohon boleh gak? Boleh. Pohon. Ya, senyawa kan. Pohon berarti masuknya motif. Iya. Sebenarnya kalau dalam literatur agama tuh kalau yang dimaksud hayawan yang hidup itu manusia, mie apaan? Mie binatang. Tumbuhan tuh nggak dihitung apa, nggak masuk hayawan. Gitu. Ya. Terus Ar-rabi'u in kana mimma yumtahanu jaza
Wa in kana mu'allaqan lam yajuz. Yang keempat, jika adalah gambarnya itu terbuat dari sesuatu yang dianyam. Bukan, yumtahanu tuh Remeh. iya remeh. Diktator. Dari sesuatu yang remeh maka boleh. Dan jika dia itu Digantung. gantung maka tidak boleh. Iya, misalkan nih ada gambarnya tapi buat apa? Buat kosedan. Itu kan yumtahanu tuh. Atau dibilang di sini apa? Boleh. Ya, karena kan tuh yumtahanu, nggak dihormatin gitu. Ya cuma buat kosedan nih, ijak-ijak. Atau misalkan lap tangan tuh sekali digantung tuh. Kan suka gambar binatang apa itu? Itu kan buat ngelap tangan, buat ini itu boleh gitu. Tapi kalau sifatnya kayaknya diagungkan, mu'allaqun diapain? Digantung. Pajang. Nah iya dipajang, patung, dipajang di atas semari, kan kayaknya dihormatin banget. Nah itu yang nggak apa tuh, yang nggak boleh. Gitu. Terus, Wa hadzal hadisu bawwabahu Imam Al-Bukhari fi kitab sholati biqaulihi babun in shalla fi saubin musallabin aw tasawurin hal tafsudu sholatuhu wa ma yunha an dzalika. Dan hadis ini membuat babnya oleh Imam Bukhari dalam kitab sholat dengan ucapannya bab jika dia sholat pada baju yang musallabin ini salib. disalib, Iya. yang disalib atau ada gambarnya, apakah fasad sholatnya dan apa yang dilarang dari hal tersebut. Itu sampai dibikin bab sama siapa tuh? Sama Imam Bukhari. Ya, bagaimana orang kalau sholat pisaubin musallabin, ya, pada baju yang apa? Yang musallabin, ya, maksudnya palang begitu loh, palang. Jadi mungkin kalau kita mungkin baju kotak-kotak kali ya. Cuma kalau dia kotak-kotaknya mungkin belum kayak sekarang, karena kotak-kotak nyambung. Kalau dia enggak, palang-palang begini. Bentuk-bentuk palang gitu. Nah iya, kan itu salib artinya. Gaji, nanti pas bola marma itu. Ada salib ini ya. Gitu. Lah iya begitu. Swedia. Barca banyak kan begitu. Iya. Swedia. Bukan, sebetulnya ini kok zaman Nabi, salib tuh belum begitu loh. Bukan. Salib tuh belum Sama ya. salib, sebetulnya salib yang asli itu begini. Palang merah. Palang merah. Itu pas kebelakangan aja tuh kakinya diapain? Panjangnya. Dipanjangin. Itu udah belakangan gitu, tapi aslinya salib itu gimana? Begini salib itu. Jadi saya rasa nih pada zaman Nabi salib itu masih begini. Kenapa dugaan saya tuh zaman Nabi salibnya masih begini? Karena Ksatria Templar aja salibnya masih begini. Dan Templar tuh tahun berapa? 1100-an sampai 1200. Salibnya masih begini. Itu pas kemarian aja kakinya diapain? Dipanjangin. Kalau nggak salah sampai sekarang masih ada Kristen yang salibnya begini. Salibnya salib palang merah begitu. Jadi mungkin ya motifnya motif salib, palang-palang gitu. Yang dipakai nih. Ya, berarti pakai sembahyang pakai kaos Barcelona nggak boleh? Nah, ini di sini. Nah, di sini kan begini. Imam Bukhari itu punya kebiasaan judul bab dia itu kesimpulan fikih dia begitu. Kalau dia bilang haram berarti kesimpulan dia itu haram. Ya, kalau dia bilang boleh berarti boleh begitu. Nah, di sini dia pakai pertanyaan hal. Berarti di sini Imam Bukhari juga nggak ada keputusan yang pasti begitu. Karena indikasi emang ada banyak ikhtilaf di sini. Karena dia pakai hal di sini. Nggak dibilang babu jawazi atau babi hurmati apa, nggak begitu. Tapi malah pertanyaan hal tafsudu sholatuhu gitu. Ya. Terus Wa fi kitabil libasi nggak boleh gambar binatang kan? Liverpool bango nggak boleh juga. Timnas Garuda ngadang bener. Persija. Kostum Arab. Pedang. Macan. wa fi kitabil libasi biqaulihi babu karahati sholati fit tasawwur. Dan pada kitab libas dengan ucapannya bab kemakruhan sholat menggunakan baju yang bergambar. Nah ini malah langsung dia pakai karohah di sini. Berarti dia kesimpulan dia begitu. Terus Qultu wal hadisu yadullu ala anna sholata la tafsudu bihadzal wasfi bidalalatin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yu'idu tilka sholat. Aku berpendapat dan hadis tersebut menunjukkan di atas bahwasanya sholat tidak rusak dengan sebab sifat ini, dengan dilalah bahwasanya Nabi SAW tidak mengulangi sholat tersebut. Wa innama bawwabal musannifu fi kitabis sholati biqaulihi hal tafsudu sholatuhu
lil isyarati ila annahu laysa ala sabil jazmi bi karahatihi. Dan hanya saja membuat bab oleh musannif pada kitab sholat dengan ucapannya apakah rusak sholatnya, untuk mengisyaratkan kepada bahwasanya itu bukan di atas jalan jazam atau pasti dengan kemakruhan. Faqad tamassakal jumhuru ala karahatihi, maka sungguh berpegang teguh oleh mayoritas ulama di atas kemakruhan. Wasarahal Hanafiyatu ala jawazihi wa ala karahatihi, dan menjelaskan oleh ulama Hanafiyah di atas kebolehannya dan kemakruhan. Ya berarti boleh kalau gitu sholat pakai baju gaun binatang. Karena dalilnya itu tadi, Nabi pas dia pakai baju yang dari Abi Jaham yang ada gambar-gambarnya dia nggak ngulang. Dan Nabi udah sholat pakai baju itu gitu, bukan berarti dia baru ngelihat doang. Wah ini bukan, Nabi udah sholat pakai baju itu. Karena di sini kan pakai fi'il madhi tuh, fa innaha alhatni. Berarti Nabi udah ngapain? Udah ngetes sholat pakai baju itu dan dia keganggu. Ya? Dan Nabi nggak ngulang, berarti sah kalau gitu sholat pakai baju itu. Terus. Sah soalnya. Qauluhu wattafaqa fi hadisinima fi qissati Abi Janiyati Abi Jahmin wa bihi fa innaha alhatni an sholati. Wa fil Bukhari bi sanadi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun wa nazara ila a'lamiha nazratan falamma in sarafa qala izhabu bi khamisati hadza ila Abi Jahmin wa tuni bi an bi janiyati Abi Jahmin fa innaha alhatni anifan an sholati. Perkataannya wattafaqo fi hadisima fi qissati an bi janiyati Abi Jahmin, dan padanya maka sesungguhnya itu membuat melalaikan sholat. Dan pada Imam Bukhari dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau sholat menggunakan gamis yang ada motifnya, maka beliau melihat kepada motifnya semata-mata penglihatan. Maka ketika beliau berpaling atau selesai sholat, beliau berkata, singkirkanlah gamisku ini atau pergilah dengan gamisku ini ke Abu Jahal, dan berikanlah aku dengan kain anbijaniyahnya Abu Jahal. Maka sungguhnya gamis tersebut melalaikanku baru saja daripada sholat. Nah, berarti Nabi minta ganti, iya kan? Izhabu bi qaumi, nah ini bawa pulang nih, ya, ila Abi Jaham waktu ini bi anbijaniyah Abi Jaham, berarti minta diapain? Nah, minta ditukar. Udah ngasih hadiah peci kegedean, tukar nomornya kegedean. Yang ngasih hadiah bingung, tukunya mana mau? Terus tukar gitu. Berarti kalau gitu Nabi yakin banget kalau Abi Jaham tuh nggak bakal apa, nggak bakal kesulitan begitu buat menukar itu. Kalau Nabi tahu bakal kesulitan, Nabi nggak bakal minta begitu. Ya. Terus. Qalan Nawawi fi syarhi Muslim, qamisatun hiya kisaun murabba'un min sufin. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, qamisah itu adalah pakaian yang berbentuk persegi, yang empat yang terbuat dari kain wol. Wa an bijaniyatu qala al-qadi iyadun rawainahu bi fathil hamzati wa bi fathil ba'i wa kasriha. Dan an bijaniyah berkata al-qadi iyad, dia riwayatkannya dengan fathah hamzah, fathah ba dan kasrah. Qala Sa'labu wa huwa kullu ma kasifa. Berpendapat Sa'lab, dan itu adalah setiap sesuatu yang tebal. Wa qala ghairuhu kisaun gharizun la alamun lahu. Dan berpendapat yang lain, qamis itu adalah pakaian yang tebal yang tidak ada motifnya. Ini anbijaniyah tuh ya. Anbijaniyah. Wa in kana lil kisai alamun fa huwa qamisatun. Maka jika pakaiannya itu ada coraknya atau motifnya, maka disebut qamis. Wa fil hadisi karahatun nazri fi syai'in khairin la siyama idza kana fihi tashwishun minal a'lami wal fututi wa nahwihi. Dan pada hadis itu kemakruhan melihat pada sesuatu yang baik, apalagi apabila ada padanya sesuatu yang mengganggu daripada corak, jahitan dan seumpama keduanya.
Wa fil hadisi al-hissu ala kamalil huduri al-hassu ala kamalil huduri fi sholati wa tadbiri azkariha wa tilawatiha wa maqasidiha minal inqiyadi wal hudur. Dan pada hadis adalah anjuran di atas kesempurnaan hudud, menghadirkan dalam sholat dan bertadabbur dengan zikir-zikirnya dan tilawahnya dan maqasid-maqasidnya daripada tunduk dan khudu. Wa fihi karahatu taswiqil masjidi wa haitihi wa naqshihi wa ghairi zalika minasyagilati. Dan padanya itu juga kemakruhan memplester masjid dan menemboknya. Bukan memplester, Corak. iya ngasih hiasan gitu. Gambar. Harus rapi kayak Nah, masjid mah di plester mah kagak apa-apa lah, mah ngapain masjid di plester? Memberi corak, Iya. memberi corak masjid dan Dinding. temboknya dan mengukirnya, dan selain itu daripada kerajinan tangan. Bukan hal-hal yang bisa mengacaukan orang yang sholat begitu. Jadi itu di masjid nggak boleh kalau bisa ngacuin orang yang sholat. Tapi kalau nggak ngacuin mah nggak apa-apa. Misalkan di mana, di gerbangnya. Siapa sih orang sholat di gerbang? Ya itu kan sini tulisan apa gitu. Ada yang nggak apa? Iya. Jumatan gini Baik, mungkin kan di Masjid Madinah begitu kali, mungkin begitu. Karena kan di atas siapa sih seorang sholat mau begini begitu. Di atas itu sendiri. Ya, corak belang-belang mah boleh. Ya. Hitam putih. Ya, pokoknya kalau ngeganggu, Di Madinah juga itu. lingkarannya itu. dimikirin Iya. tasbih masjid. ya pokoknya intinya tuh ngeganggu apa kagak begitu. Tapi intinya pada saat kita masuk kita ngeliat, wih, Nah, mudahnya gitu. Iya. Akhirnya jadi ngikutin sekarang yang baru pada begitu semua tuh. Iya. Itu siapa yang bikin tuh begitu? Tahu ya? Turki. Jadi pas Ottoman nguasain Islam gitu, nah tuh yang ada corak-corak begitu tuh, yang belang-belang begitu. Akhirnya sekarang ada perluasan masjid, pada ngikutin bentuknya kayak gimana? Bentuknya jadi motif gitu. Itu kalau nggak salah saya baca tuh Turki, pas zaman Ottoman tuh begitu modelnya gitu. Jadi kalau zaman sahabat zaman apa ya belum ada kayak model gitu-gitu, polos semua. Udah angkat. Terus Di anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala illata fi izalatil khamisati zalik. Karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ilah pada menyingkirkan kamis tersebut karena hal tersebut. Wa fihi anna sholata tasihu kama taqaddam. Dan padanya bahwa salatnya itu sah sebagaimana telah terdahulu. Wa in hasala fiha fikrun wa nahwuhu mimma laysa muta'alliqan bi sholati. Sekalipun terhasil padanya memikirkan dan seumpamanya dari apa-apa yang tidak berkaitan dengan sholat. Wa hadza bi ijma'il fuqaha, dan ini menurut ijma' ahli fikih. Wa hukiya an ba'di salafi wa zuhadi ma la yasifu amma ya'taddu bihi fil ijma'i wa fihi istihbabun nazri ila mahalli sujudi wa karahatu tagmidil ainaini khilafan lin Nawawi al-qaili bi annahu la yukrahu illa in khafa dararan ala nafsihi aw mali. Dan dihikayatkan dari sebagian ulama salaf dan ahli zuhud apa yang tidak sah daripada orang yang menganggap dengannya menurut ijma', dan padanya itu adalah kesunahan melihat ke tempat sujud dan kemakruhan menutup kedua mata. Berbeda dengan Imam Nawawi yang mengatakan dengan bahwasanya menutup mata itu tidak makruh kecuali jika dia takut mudarat atau bahaya di atas dirinya atau hartanya. jadi di sini disunahkan apa an-nazar ila mahalis sujud, ke tempat apa? Ke tempat sujud. Masanya sekarang kita kalau sujud, nah senjadanya begini juga tuh. Iya. Justru kita begitu maksudnya. Iya, harusnya kan nih kagak ada gambar apa-apa ya begitu. Misalnya baik gambar-gambar, lewat sujud. Nah, tapi masanya sekarang tempat sujud di mana yang banyak banget motif-motifnya begitu. Berarti bingung lihat kemana kita. Gambar hijau udah. Ya merem udah di sini takmidul anain, berarti ngapain? Merem. Walaupun di sini ada yang bilang karoha, ya makruh. Gimana sih kita ngomong sama orang aja merem, marah orang. Lah kita lagi dialog sama Allah tapi mata kita apa? Merem aja begitu. Tapi usul tunduk dirinya.
Nah, kalau dibikin husuk, kalau bikin husuk berarti di sini kan la yukrahu. Boleh. Kalau emang ternyata dia merem jadi apa? Husuk. Jadi husuk dibanding kalau dia melek. Gitu. Ya. Tapi kalau dimerem, handphonenya hilang. Apanya? Info doror. Kan boleh di sini. In khofa dororon ala nafsihi aw mali. Berarti boleh kita ngelirik. Ya kita sholat boleh ngelirik, kita sholat di sini. Itu tas kita di situ. Ya kan boleh nggak sih sekali kita ngelirik gitu? Ya, masih ada. Lah kalau gitu hilang nih. Begitu kan ini maksudnya in khofa dororon ala nafsihi aw malihi. Kalau dororon ala nafsihi apa contohnya? Ada musuh. Ada musuh. Nggak boleh. Ular. Nah, ada ular ada apa ya kan? Lihat cicak turun nih. Sholat sampai parkirnya motor, liatin motor mulu. Terus, Fal hadisu yadullu ala hasil khusyuk wa fi ikhlalihi makruh. Maka hadis tersebut menunjukkan di atas anjuran untuk khusyuk dan melanggarnya itu makruh. Tidak khusyuk itu makruh. Qala al-musannifu wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna qaumun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi sholati aw la tarji'u ilaihi. Rawahu Muslim. Dan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah berhenti orang-orang atau suatu kaum memandang ke langit dalam sholatnya, atau janganlah mengembalikan kepada mereka. Rawahu Muslim. Qala Syari. iya di sini jadi larangan apa nih? Jangan Yarfauna absorohum, mata ngelihat kemana? ke atas. Dangak. Garis bayang. Dangak apa yang ngelihat ke atas? Ke atas. Kalau dia dangak tapi merem? Ayo, ini kan yarfauna absorohum kan? Berarti mata kan? Lihat. Iya, sekarang dia dangak tapi merem. Enggak juga. Agak benar, kagak boleh juga. Boleh juga. Karena ini yarfauna absorohum menunjukkan kebiasaan gitu. Ya orang kalau dangak, kalau ngelihat ke atas pasti dia apa? Melek. Ya, pasti dia dangak begitu. Jadi bukan masalah dia dangak tapi merem jadi ngapa? Jadi nggak makruh, gitu. Ya. Ngapain? Dangak kok merem. Itu kan. Ngapain bilian tuh? Atau sebaliknya, matanya ngelirik ke atas, tapi kagak dangak, bisa nggak? Bisa. Bisa gitu loh. Boleh juga nggak? Ada cowok lagi terbang. Kagak boleh juga, karena ini sekali lagi ini nunjukin kebiasaan gitu. Ya. Biar pauna absorohum. Paksa banget sih mau lihat. Dangak nggak boleh kan ya? Tapi kalau dilihat dari katanya cuma pandangannya doang, nggak beda. Ya, Cuma mau. bukan absornya doang, bukan rukusan. Iya, makanya ini di sini dilihat aglabiahnya. Biasanya orang kalau di mata itu kepalanya juga apa? Juga dangak. Jadi kan jadi timbul masalah tuh. Kalau dia dangak tapi merem gimana? Ya nggak boleh juga. Kalau dia nengok ke atas tapi nggak dangak gimana? Ya nggak boleh juga. Begitu. Emang apa sih orang sholat dangak? Karena ada sangkaan Allah tuh adanya di mana? Nah, di atas. Ingat jam. Ya orang doa Allah. Terawih lama. Doa mana? Sholat apaan? Doa kan? Hanya orang dulu. Tapi ternyata di sini nggak boleh. Tapi kalau doa kita boleh nggak? Boleh. Kiblat doa langit. Boleh. Kiblat sholat Ka'bah. Itu Nabi qad naro taqalluba wajhika fis sama. Jadi kan Nabi bolak-balik melihat kemana? Minta agar Ka'bah diapain? Boleh kita doa, berarti doa kemana? Yang mau ke atas gitu boleh. Yang penting khusyuk. Berarti Allah ada di mana? Takut dah tadi kata kafir lagi. Tadi kata Allah nggak ada di bawah lagi, Allah ada di atas. Terus Qala Syarih berkata penyarah, qauluhu la yantahiyan aqwamun ila akhirih fihil amru bil intihai ila rafil absari nahwas sama. Padanya itu adalah perintah untuk berhenti memandang ke arah langit. Wa in sabata nazuruhum nahwas samai fala tarji'u ilaihi. Dan jika tetap mereka memandang ke arah langit,
maka janganlah Tidak akan kembali. tidak akan begitu. Jadi pada tarji'u ilaihim itu ancaman. Jadi kalau masih terus begitu juga Jangan balik lagi. bisa-bisa apa tuh? Kagak balik lagi. Kagak balik lagi apanya? Pandangannya apa? Udah ngak aja. Ya, kagak bisa balik lagi nih. Udah ki Bani Israel aja sholat pada nengok ke atas sujud pada begitu tuh. Waropak napau kokumutur. Bukit Tur diapain? Makan. Ya. Mau tobat gak nih? Mau tobat gak? Sholat pada ketakutan. Kalau gunungnya diapain? Wah, ngejret kita. Gue gedik nih. Kita pondok tuh, gue gedik nih. Terus saya baca sampai sekarang masih ada tuh sekte daripada Yahudi. Kalau dia sujud, Dan ke atas. karena ngikutin kejadian itu. Jadi pasti pada sujud suruh tobat. Waropak napau kokumutur. Bukit Tur diapain? Saya baca gitu masih ada sekte Yahudi. Terus Wa fihi nahyu wal wa'idu syadidu fi zalika. Dan padanya itu adalah larangan dan ancaman yang keras pada hal tersebut. Wa qad naqala al-ijma'u fi nahyi an zalika, dan sungguh telah menukil ijma' pada larangan dari hal tersebut. Qala al-qadi Iyadun waqtalahu fi karahati rafil basari ila sama'i fi du'ai fi ghairi sholati. Fakarihahu syuraihun wa akharun. Berkata Qadi Iyad, dan ulama berbeda pendapat pada kemakruhan memandang ke langit ketika doa pada selain sholat, maka memakruhkannya oleh Syuraih dan yang lain. Wajawazahul aksaruna, dan membolehkannya oleh ulama kebanyakan yang lain. Wa qalu li anna samaa qiblatud du'ai kama annal ka'bata qiblatus sholat. Dan mereka berkata karena bahwasanya langit itu kiblatnya doa, sebagaimana bahwasanya Ka'bah itu adalah kiblatnya sholat. Wala yukrahu raful absari ilaiha kama la yukrahu raful yad. Dan tidak dimakruhkan memandang ke langit sebagaimana tidak dimakruhkan mengangkat tangan. Qala ta'ala wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Firman Allah Ta'ala, dan di langit itu ada rezeki kalian dan apa yang kalian telah dijanjikan. Fal hadisu yadullu ala anna raf'al absari nahwas samai mukhillun bil khusyu'i wa ikhlaluhu makruhun kama taqaddam. Maka hadis itu menunjukkan di atas bahwasanya memandang ke arah langit itu dapat menghilangkan kekhusyuan, dan menghilangkan kekhusyuan itu makruh sebagaimana telah terdahulu. Wastufi dan minhu anna raf'al absari nahwas samai makruhun, dan diambil faedah darinya bahwasanya memandang ke arah langit itu makruh. Wasfufi dan minhu aidon anna tarkal khusyu'i makruh, dan diambil faedah juga bahwasanya tidak khusyuk itu makruh. Jadi gimana? Waktu. apanya? Kalau nggak khusyuk, Mukhilun bil makruh. Iya makruh berarti. Makruh. Nengok kemana? Nengok ke atas, artinya nggak sampai apa? Nggak sampai ngebatalin gitu. Ya. Kalau doa Doa kan boleh tadi. boleh. Wabi sama'i rizqukum. Ya. Stupida. Gimana? Terus kan nih? kamu ya? Hah? Satu lagi ya. Satu lagi ya. Lagi. Pindah halaman. Qala al-musannifu walahu an Aisyah radhiyallahu anha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la sholata bi hadrati ta'amin wala huwa yudafihul akhbasan. Dan baginya dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna sholat di depan hidangan makanan, dan tidak pula orang yang menahan buah kotoran. Walahu ana Aisyata qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la sholata bihadrati ta'amin. Tidak ada sholat bihadrati ta'amin, di depannya ada apa? Ada makanan. La sholata di sini. Nah, sholat. Jadi kalau ada kata-kata begini la sholata, yang pertama kita iniin wujudnya begitu.
Ya. Berarti la sholata, ya nggak ada sholat. Nggak ada praktek sholat. Biasa berarti. Ya. Tapi kenyataannya orang ada nggak sholat depannya di makanan? Ada. Nah, berarti bukan wujud di sini. Kita masuk ke yang kedua, la sihata. Kalau la sihata masih nggak bisa juga, masuk lagi ke yang ketiga, la kamala. Gitu. Sempurna. Jadi kalau ada yang begini kita kelihatannya ke wujud dulu gitu. Tapi kalau wujud kenyataannya ada, gitu kan kenyataan ada orang sholat tapi ada apa? Ada makanan, itu berarti wujud. Ya, masuk yang kedua, la sihata. Sah nggak kenyataannya orang mana? Oh, tetap sah kalau gitu. Berarti lah apa? Kamala. Sholat nggak apa? Nggak sempurna. Bihat roti to'am kalau ada apa? Kalau ada makanan. Ya. Jadi kalau ada makanan udah tersedia, kita disuruh ngapain? Makan dulu. Disuruh makan dulu. Biar hilang dulu tuh makanan. Itu kalau emang makanan itu bisa kita makan. Artinya ya emang itu makanan kita gitu. Kalau ada hadrati to'am tapi makanan orang, kagak bisa. Tetap sholat dulu lah kan bisa aja. Kayak saya bilang mana kita jalan ke masjid aja kiri kanan kita orang jualan. Kalau kita pakai hadis ini lah kagak sholat makan dulu kan. Makan orang. Kalau mau beli dulu kalau mau. Nah, dia tuh makanan bukan halal gitu, nggak halal buat kita karena jadi halal kalau kita ngapain? Kita beli. Jadi ini makanan emang udah yang bisa kita makan. Jadi kalau makanan orang ya nggak bisa. Cuma di sini masalahnya kalau sampai keluar waktu boleh kagak? Dia makan dulu, pas makan dulu waktu sholatnya habis, boleh gak? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Berarti kudu ngapain dulu? Sholat dulu. Kudu sholat dulu. Mana puasa harus puasa. Nah, coba bandingan itu, wala huwa yudafi'uhul akhbasana. Dan kagak ada sholat juga, dia sholat kagak sempurna juga. Kalau dia menahan apa? Kencing. Nahan kencing. Nahan kencing, buang air besar, ambil buang apa? Ambil buang air kecil. Berarti kalau udah kebelet, dia belum sholat, mesti ngapain? Kencing dulu. Kalau waktunya keluar, waktunya habis, dia empuk lama misalkan. Waktunya habis, boleh gak? Nah, kalau sholat juga dia nahan itu gak enak juga. Rusak juga. Makanya mesti maksa sholat dulu, apa yang mendingan buang air dulu gitu misalkan. Lihat lagi kondisinya. Nah lempengan ini kan berarti dia mendingan buang air dulu daripada yang tadi lagi sholat jebrol. Sama juga. Ya kan? Nah, mendingan dibuang air dulu. Waktunya habis. Nggak apa-apa kan berarti? Oh, Kenapa tadi giliran makan kagak boleh? Ya kan? Giliran yang nahan kencing sama BAB Makan bisa ditunda. Kalau buang air Artinya bisa nggak bisa editan di masjid ya. kan ini masalah redaksinya sama gitu loh. La sholata itu ada lagi wala huwa ya. Kalau giliran kebelet dia mesti keluarin walaupun waktu sholatnya keluar gitu dia mesti ngelakuin itu. Karena kalau dia misalkan udah nggak tahan lagi mana tadi sholat jebol juga ya kan? Nah, kenapa lempengan itu kita bilang kalau dia waktunya habis nggak apa-apa, tapi lempengannya makanan kagak boleh. Mudorotnya lebih parahan ya. Biar kencing. Mungkin gini kali, yang bihadrati to'am juga nggak apa-apa kalau waktunya habis. Kalau dia nggak makan mati. udah pingsan banget kali, udah apa nih? Udah lapar banget kali gitu. Sholat juga udah lapar banget gimana? Makan dulu. Bisa nggak begitu? Bisa aja. Makanya ada di sini ulama yang berpendapat nggak masalah waktu habis juga. Karena di sini nggak ada kekhususan ngomong masalah waktunya keluar apa kagak kok. Iya nggak melatin waktu gitu. Apa lagi yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Memelihara satu ibadah itu lebih penting daripada hal-hal yang terkait dengan ibadahnya. Ya, ini kan terkait dengan waktu. Kita sholat di awal waktu, bagus gak? Bagus. Cuman kalau kita lapar, sholat kita keganggu. Nah ini sholat ini kan kaitannya sama apa nih? Sama ibadahnya langsung. Nah kita lebih menangin hal yang terkait dengan ibadahnya langsung dibanding yang kaitannya dengan apa? Dengan waktu tadi. Jadi nggak apa-apa kita kalahin waktunya. Sholat di awal waktu kan bagus tuh. Tapi karena ini kaitannya kehusuan ibadah, ini yang kita menangin. Nggak apa-apa. Ya, jadi kalau diadu tuh antara perhatian kita ame zat ibadah itu ame yang terkait dengan ibadah, zat ibadah ini. Nah ini kan contoh yang masalah apa nih? Waktu, tempat juga begitu. Tawaf, cakepan jauh dari Ka'bah, apa dekat dari Ka'bah? Dekat dari Ka'bah. Ya. Cuma kalau kredit banget, tawaf ibadah tuh di tanggal 10 Zulhijjah.
Kalau orang Indonesia ngambil 11-12. Tapi kita pengen yang afdol 10 Zulhijjah. Ente maksa ngeringsek gitu dekat apa tuh? Puas. Afdolan dekat Ka'bah. Tapi konsentrasi tawaf kita apa nih? Hilang. Kita malah mikirin kita tuh ombang-ambing begitu. Gue jauhan dikit dah. Yang penting gue bisa khusyukan dikit. Jadi bagusan mana? Apa-apa jauhan dikit. Saya bilang kita ngejaga ibadah kita itu lebih khusyuk tuh lebih afdol daripada hal-hal yang terkait dengan apa? Hal-hal yang terkait dengan ibadah itu yang di luar dari zat ibadahnya begitu loh. Kayak waktu dan apa? Dan tempat tadi. Ini bukan jauh. Tapi capek muternya jauh. Lah iya, kok dekat kan muternya apa? Lah semakin dekat ke Ka'bah puterannya lah makin cepat. Bisa-bisa kalau di bawah kita cuma 30 menit, kalau di atas bisa sejam 2 jam. Seputaran itu. Diameternya. Emang kalau kejauhan juga nggak bagus juga loh, kejauhan. Akhirnya kita malah ngobrol. Sambil mau tawaf. Ngobrol. Sambil tawaf ngobrol aja ya Allah. Emang kalau tidak ke bawah itu kita lebih khusyuk emang. Tapi ya resikonya begitu. Wah, jeda. Tapi kalau tawaf ifadah emang luar biasa emang. Tawaf ifadah tuh tanggal 10 Zulhijjah. Kalau tanggal 11 mungkin agak longgar. Karena orang nyari afdolnya 10 luar biasa. Saya udah nyari di atas waktu itu. Cuma kayaknya nggak enak juga. Turun ke bawah. Udah nggak apa-apa dah gimana kek? Ke bawah ya. Tapi kan pas kita udah ke bawah tuh kita nyarinya ke bawah orang dah. Kita nyantai aja kita malah lemes. Malah enak di sini. Malah ke kiri. Kita yakin aja Allah udah apa ya? Udah ngelindungin kita lah kok ibadah-ibadah model gitu. Nah. Wala huwa yudafi'uhul akhbasan. Akhbas isim tabdil yang paling buruk. Yang paling buruk dari mana nih? Yang paling buruk. Ame anjing burukan mana? Ini yang paling buruk ditinjau dari apa nih? Dari badan kita. Jadi badan kita apa sih yang paling buruk? Ya itu. Pipis sama buang air besar. Jadi akhbas ini dilihat dari apa nih? Dari anggota badan kita. Terus Qala syari qauluhu la sholata bi hadrati ta'ami fihi nafyus sholatil kamilati bi hadrati ta'amin. Padanya itu menafikan sholat yang sempurna di hadapan makanan. Qala Nawawi karahatu sholati bi hadrati ta'ami alladhi yuridu aklahu lima fihi min ishtighalil qalbi bihi wa zihabi kamalil khusyu'i. Berkata Imam Nawawi, kemakruhan sholat di depan atau di hadapan makanan yang dia ingin makan itu termasuk adanya daripada menyibukkan hati dengannya dan hilangnya kesempurnaan khusyuk. Faqaddama anna misla hadza yu'awwalu bil kamilati la bis sahihati kama alaihi ahlul zahir. Telah terdahulu bahwasanya contoh ini ditakwil dengan kamilah bukan dengan sahihah sebagaimana yang berpendapat di atasnya ahlul zahir. jadi bihadrati ta'am bukan berarti makanannya harus ada di depan kita, bukan. Artinya itu makan udah apa? Udah ready lah, udah siap buat disantap walaupun adanya di meja makan begitu. Bukan berarti kita sholat di depan nasi uduk, lah pusing gitu. Jengkol lagi. Terus Wala huwa yudafi'ul akhbasani fihi nafyu sholatil kamilati limayu yadfa'ul akhbasani wa huma al-baulu wal ghaib. Padanya itu menafikan sholat yang sempurna bagi orang yang tertahan oleh kencing dan ghaib. Dan keduanya itu adalah kencing dan ghaib. berarti udah kebelet. Kalau baru berasa doang, Nahan. Jangan. sholat tetap. Kalau baru berasa doang, ini kan berarti dia udah nggak kuat. Udah apa? Udah kebelet. Kalau kebeletnya lagi sholat. Nah itu dia. Tapi Ini lilin tidak apa lilin istimror. Ya kan? Wajib nah. Kalau sebelum sholat kan enak, berarti dia kencing dulu. Udah kencing dulu. Kalau dia lagi sholat, Tahan. hah? Tahan lah. Wajib nah. Iya tergantung yang sholat. Kalau emang dia bisa tahan gitu, silakan. Tapi kalau orang udah mulai dia bisa ambrol, Kencing mesti. Bagaimana tetangga dan sebelah? Kalau udah kebauan berarti udah kuat.
Tapi seharusnya kalau nahannya itu udah sampai ganggu kehusuannya, harusnya bagusnya dia ngapain? Dia keluar. Walaupun di situ sebetulnya kalau saya baca tuh masih boleh pilih, tergantung dianya. Ya, kalau dia mau terusin silahkan, dia mau keluar juga silahkan. Kira-kira nggak bayang dirinya mah. Kalau ternyata dia nggak terlalu terganggu gitu kan. Lanjut. Ya biasanya kalau udah kebelet kan terganggu tuh kan. Emang bisa kebelet ngedadak gitu? Kalau pipis? Bisa. Kalau buang air mungkin bisa orang yang sakit perut gitu. Faktor dingin. Oh iya bisa juga. Iya, AC gitu ya. AC, iya. Berarti masjid nggak boleh di AC. Kencing itu bahaya. Iya. Wa fihi karahatu sholati bi mudafa'atil akhbasaini li ikhla'il khushu'i wa isghalil qulubi ila ghairi sholat. Dan padanya kemakruhan sholat dengan menahan kencing dan ghaid karena dapat menghilangkan kekhusyuan dan menyibukkan hati kepada sesuatu yang selain sholat. Wa yuqasu bihazaini ma fi ma'nahuma mimma yushghilul qalba wa yuzhibu kamalal khusyu'i. Dan dikias dengan dua ini apa yang semakna dengan keduanya daripada sesuatu yang menyibukkan hati dan menghilangkan kesempurnaan khusyuk. Wa hazil karahatu mabniyatun ala sa'atil waqti, dan kemakruhan ini dibina di atas luasnya waktu. Fa indaqal waktu yajibu alaihi sholatu walau bi hadrati ta'amin aw mudafa'atil akhbasain. Maka jika waktunya sempit, wajib di atasnya sholat sekalipun di hadapan makanan atau menahan kencing dan ghaid. Ya kalau dia yakin gak bakal ambrol, ya tetap dia ngapain? Sholat dulu. Tapi kalau mau ambrol ya gimana? Terus Faman sholla inda mudafa'atil akhbasaini aw bi hadrati ta'amin yashtaqu ilaihi wal waqtu muwassa'un faqad irtakaba makruhan wa sholatuhu shahihatun indana wa indal jumhur lakin tustahabbu i'adatuha. Maka siapa orang yang sholat ketika menahan kencing dan ghaid atau di hadapan makanan yang dia ingin makan sedangkan waktunya masih luas, maka sungguh dia melakukan kemakruhan dan sholatnya itu tetap sah menurut kami dan menurut jumhur ulama. Akan tetapi disunahkan untuk mengiadahnya. Wa naqal al-qadiyyatun an ahli zahiri anna sholata batilatun, dan menukil al-qadiyyat dari ahli zahir bahwasanya sholatnya itu batal. Wa bihadza taqriri zahara anna ma ba'da sholati karena ba'da sholata. anna ma Ba'da sholata kali itu. enggak ada. Iya, di kitab lama. Oh iya. Dalam itu. Kalau surat yang di hadis mah bisa. Setelah kata-kata la sholata. La sholat. Annama ba'da la sholata uwila bima yunasabul halu wal maqam. Dan dengan pentakbiran ini atau penguraian ini telah jelas bahwasanya apa yang ada setelah lafaz la sholata itu ditakwil dengan apa yang dinisbatkan hal dan juga tempatnya. Apa yang munasabah dengan kondisi dan situasi. Kondisi Ya, berarti dan bisa lahnya nil kamal, apa istihab gitu. Ya, dilihat hal dan makom. Besok baru kita lanjut ke Wa'an Abi Hurairah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.